Hai guys, assalamualaikum. Makasih buat komen-komen positif kalian semuanya, doa-doa baik kalian semuanya. Semoga hidup kalian berkah. Amin ya rabbal alamin. Ceritain awal ketemu kak, senang banget liatnya. Semoga bahagia sampai surga. Alhamdulillah, aku sama dia ketemu dalam keadaan sama-sama berpasrah diri sama Allah, sama-sama berdoa, dan sama-sama berikhtiar. Makanya kita bisa ketemu. Kalau salah satunya nggak ikhtiar, cuma doa doang, ya nggak akan bisa ketemu. Kalau cuman ikhtiar doang tapi nggak berdoa, mungkin nggak sebaik ini cara ketemunya gitu. Jadi aku ta'aruf sama suami aku yang sekarang, sama calon suami waktu itu kan belum jadi suami. Jadi aku ta'aruf. Pertama, sebelumnya kita berdua punya orang masing-masing yang kita harapkan jadi jodoh kita, yang kita doakan, yang kita udah kenalin ke orang tua kita masing-masing. For your information, aku single mom, dan aku waktu itu udah ada ngejalin hubungan sama orang, dan si suami aku yang sekarang juga punya orang yang diharapkan untuk menjadi istri dia waktu itu. Cuman karena beberapa kekecewaan kita, ada hal-hal yang nggak bisa dipaksakan untuk kita bersama dengan orang yang kita doakan itu, dan akhirnya kita selesai gitu, kita benar-benar udah selesai. Nah, aku berdoa sama Allah, apapun yang aku inginkan ada dalam diri calon suami aku scripting, aku tulis. Aku udah nggak minta nama siapapun, tapi aku tulis kriterianya aja. Dan udah tulis, aku doain itu terus. Aku sholat hajat setiap hari, sholat tahajud setiap hari, dan aku berdoa. Tapi aku juga nggak berharap itu cepat terkabul, nggak berharap itu bagaimana cara terkabulnya. Aku juga nggak berharap gimana gimana, nggak maksa Allah. Pokoknya minta doang, maunya gini 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 ya Allah. Itu kalau dikabul alhamdulillah, kalau nggak dikabul berarti Allah tahu yang lebih baik untuk aku. Nah, terus 2 bulan aku nulis scripting itu, 2 bulan aku nulis kriteria-kriteria yang aku mau ke Allah. Itu aku ketemu sama dia, dan aku nggak tahu dia apakah seperti itu gitu. Aku nggak cuman ngejalanin aja, aku kenalan sama dia, tanya jawab ta'aruf, mungkin ada ratusan tanya jawab, dan jawaban-jawaban dia itu selalu meyakinkan aku. Dan sambil aku terus ta'arufan sama dia, aku juga tetap sholat tahajud, dan aku tambahin sholat istikharah. Jadi kalau emang dia jodoh aku, kayak dilancarin aja gitu, dan alhamdulillah dilancarin aja. Dari aku kenal ta'arufan sampai nikah itu cuma 2 bulan, alhamdulillah semuanya dilancarin. Aku juga nikahnya di KUA, dan aku nggak mau menyusahkan suami aku juga nggak pesta, cuman supaya suami aku dikenal sama warga sekitar, jadi aku ngadain pengajian aja, satu RT kira-kira 100 orang, dan itu nasi box. Dan alhamdulillah dari tanya jawab itu, yang ada ratusan tanya jawab itu tuh semuanya meyakinkan hati aku, dan kurang lebih jawaban-jawaban dia itu sama dengan kriteria yang aku scripting itu. Padahal aku nggak ngasih tahu aku tuh maunya suami yang kayak gimana, tapi alhamdulillah dia malahan kayak gitu, kayak pokoknya banyak hal yang aku harapkan, dan jawaban dia adalah harapan aku gitu. Dan jawaban dia tidak dikasih kisi-kisi sama siapapun, apalagi sama diriku. Mungkin dikasih kisi-kisi sama Allah, dan emang dia memang orangnya seperti itu. Dan aku nggak mempersulit suami aku. Dan poin penting yang aku garis bawahin, kita jangan membatasin pada siapa kita akan menikah, karena kriteria-kriteria yang menurut aku nggak krusial itu akan menghambat kita ketemu sama jodoh kita. Misalnya umur aku 31 sekarang, dan kalau aku membatasin cuman pengen sama orang yang seumuran atau sama yang lebih tua, aku nggak akan dapetin suami aku yang super bucin, yang super baik itu yang sekarang, karena dia adalah bocil Gen Z usia 25, beda 6 tahun sama aku. Kalau aku ngebatasin harus yang lebih tua, harus yang seumuran, aku nggak akan mendapatkan cinta dan kasih sayang seindah itu diratukan oleh suami aku yang sekarang. Dan kalau aku ngebatasin harus maharnya 100, harus pesta mewah, aku mungkin nggak akan ketemu sama dia. Ataupun kalau ketemu, dia juga pasti akan nabung dulu yang lama, dan bisa jadi dalam proses nabung itu kita berpisah, bisa jadi. Karena kan kalau mau menuju ibadah itu kan banyak halangannya dari setan ya, bisa jadi kita bertengkar atau segala macam. Jadi aku pengen cepet aja, kamu punyanya berapa, udah itu yang aku minta semuanya, yang ada di diri kamu semuanya aku minta, udah. Jadi dia screenshot dia tuh punyanya berapa, udah aku minta semuanya, dan ya udah, dia mau ngasih semuanya. Terus gimana kalau kedepannya kita nggak punya apa-apa, ya udah, ada Allah. Dan alhamdulillah aku juga punya tabungan, kalau ada darurat kan masih bisa pakai tabungan aku. Tapi dia
kan orang kerja, jadi tiap bulan ada yang ditunggu lah untuk membiayain aku, jadi aman lah. Uang aku akan kepakainya kalau darurat doang, tapi alhamdulillah nggak pernah ada darurat tuh sampai sekarang. Jadi aku nggak membatasin usia, nggak membatasin duit dia harus berapa. Aku membatasinya itu adalah kriteria kepribadian. Itu yang aku batasin banget, karena aku akan hidup dengan akhlaknya. Dan kalau masalah finansial, aku nggak membatasin dia harus kaya atau gimana, yang penting dia punya kerjaan, ada yang dia hasilkan tiap bulannya, karena dia lelaki harus punya kerjaan, walaupun cuma UMR, dan dia harus punya skill, dan dia harus rajin. Itu dari kepribadian sih aku lebih ngebatasinnya, bukan dari materi, bukan dari usia. Dan aku juga tidak membatasi titel, karena kebetulan alhamdulillah aku S2, aku master ekonomi. Tapi suami aku ini qadarullah, karena nggak ada biaya waktu itu, tapi padahal dia pinter. Menurutku dari obrolan-obrolan kita, dia tuh pinter dan emosionalnya mature, bagus gitu. Pokoknya dia dewasa, bijaksana, pinter, tapi dia tidak S1. Dia pernah kuliah tapi nggak sampai lulus. Jadi kalau aku ngebatasin harus sama-sama S2, harus minimal kuliah S1, mungkin aku tidak akan dapatkan si bucin ini, si yang sayang istri banget ini, karena aku tidak sama dia. Kalau aku mau sama dia, berarti aku harus menuntut dia S1 dulu sebelum nikah. Nggak tahu kapan kelarnya kalau S1 dulu. Kecuali abis nikah dia mau lanjut kuliah, itu best, alhamdulillah. Tapi aku nggak membatasin gelar, usia, membatasin duit, materi, nggak aku batasin. Yang aku batasin adalah kepribadian, karena aku akan hidup dengan akhlaknya dan daya tahan dia untuk berjuang sebagai suami. Kayak gitu. Semoga bahagia sampai surga, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kakaknya yang komen juga bisa bahagia sampai surga, amin ya rabbal alamin. Makasih buat komen positif kalian semuanya, alhamdulillah. Oh iya, tanya jawab ta'arufnya sebenarnya ada di Instagram aku, tapi nanti aku spillin juga deh, aku share sebagai foto di TikTok ini. Makasih.